Mengucap syukur tidak harus menunggu kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan terlebih dahulu, namun harus dilakukan setiap saat ya. Selamat tahun baru 2022 ya teman-teman. Tahun baru semoga rezeki tambah lancar, hidup makin bahagia dan makin berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Januari 2022, awal bulan, siapa yang udah gajian nih teman-teman, bunda-bunda di rumah semuanya? Apakah udah pada bikin budgeting? Nah, kalau belum yuk bikin bareng-bareng ya. Nah, jadi ini sebelum aku bikin budgeting ada sedikit kejadian. Jadi tripod aku tuh patah. Jadi nanti minta maaf kalau misalkan video aku kali ini tuh agak goyang-goyang atau agak ngeblur-ngeblur gitu. Sebelum kita mulai budgetingnya, mohon dukungannya ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe-nya. Video ini aku buat bukan maksud untuk pamer ya teman-teman. Jadi di sini aku cuman share aja. Siapa tahu teman-teman di sana juga punya budget yang sama kayak aku. Nah, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Ambil positifnya dan buang segala negatifnya ya teman-teman. Meskipun tidak harus sama persis, minimal teman-teman bisa ambil cara atau tekniknya aja juga boleh, nggak harus budgetnya sama persis karena aku yakin kebutuhan setiap orang itu beda-beda dengan pengeluaran yang beda-beda pula. Nah, di pos yang pertama untuk budgeting Januari kali ini adalah pos kewajiban. Jadi ini adalah yang wajib dibayar atau yang ini setiap bulan itu harus ada dana untuk dikeluarkan untuk bayar-bayar ini, kayak bayar listrik, bayar air gitu ya, kayak PKK gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah listrik. Jadi di bulan ini aku budgetin 120.000. Alhamdulillah beberapa bulan ini tuh listrik aku turun, jadinya budgetnya juga ikut turun. Nah, untuk yang kedua ada dana darurat. Ini meskipun sedikit itu harus tetap disisihin ya teman-teman karena ini tuh penting. Berikutnya adalah SPPKK. Nah, SPPKK itu 50.000 dan ngaji juga ini 50.000, dan kalau ngaji ini itu enggak setiap bulan ya. Jadi paling enggak itu 2 bulan sekali. Terus PKK ini aku budgetin 50.000 dan untuk air 15.000. Jadi total untuk kewajiban adalah 335.000. Pos yang kedua adalah tabungan. Nah, karena aku terima gajinya itu bulanan, jadi ini harus sedikit dipaksakan. Karena kalau gak dipaksakan itu nggak bakal itu bisa nabung. Ada yang sama teman-teman? Boleh komen ya di kolom komentar. Nah, jadi pos yang kedua adalah saving atau tabungan. Nah, tabungan itu aku bagi jadi 4. Yang pertama adalah rutin. Ini yang harus meskipun sedikit tapi setiap bulan itu harus ada. Nah, yang kedua adalah yasinan. Nah, kalau yasinan ini nanti keluarnya pas hari raya. Jadi anggap aja ini tabungan hari raya. Terus yang berikutnya adalah tabungan pendidikan untuk kakak 100.000 dan untuk adik juga 100.000. Jadi total di pos tabungan adalah 500.000. Terus terang ya teman-teman, aku kalau misalkan nabung per hari gitu nggak bisa karena aku itu nggak punya pekerjaan sampingan. Jadi aku bener-bener cuma jagain dari Pak suami aja, dan itu dapatnya cuma 1 bulan sekali. Jadi mau nggak mau aku harus nabungnya di awal, setelah Pak suami gajian langsung disisihin. Kalau nggak gitu semua udah kabur. Oke, nah untuk pos yang selanjutnya atau pos yang ketiga itu adalah pos kebutuhan. Jadi ini adalah untuk makan, untuk beli kebutuhan rumah tangga. Ini maksudnya di pos yang ketiga ini. Nah, yang pertama itu adalah beras 10 kilo itu 90.000. Jadi aku belinya di Selepan Gabah gitu, itu harganya lebih murah. Itu beli 10 kilo harganya cukup 90.000 aja, dan berasnya juga bagus dan enak, pulen juga sih.
Nah, berikutnya adalah gas. Gas ini aku pakai 2 tabung ya untuk 1 bulan, jadi 40.000. Kuota, nah ini kuotanya agak nambah, biasanya budgetnya itu 40.000 karena ini nggak cukup buat 1 bulan. Kasihan Pak suami kalau aku tiap hari harus minta tethering. Jadi ini kuota aku tambahin, jadi budgetnya 60.000. Belanja bulanan itu 200.000 dan belanja mingguan per minggunya itu aku budgetin 100.000, jadi 400.000. Karena teman-teman juga tahu sendiri ya, bulan-bulan ini dari bulan kemarin itu harga-harga udah mulai pada naik dan gak mau turun atau belum mau turun. Nah jadi agak pusing gitu deh kalau belanja, jadi ini budgetnya dilebihin. Syukur-syukur nanti masih ada sisa bisa masuk ke celengan recehan. Berikutnya adalah pengeluaran bensin itu 30.000, ini cuma buat motor aku aja dan lain-lain itu kayak sedekah itu masuk di sini. Syukur-syukur nanti ada rezeki lebih jadi bisa ditambahin. Karena rezeki kan kita nggak ada yang tahu ya teman-teman, kadang Allah kirim melalui siapa atau lewat siapa. Nah tugas kita hanya bersyukur sama berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, berapapun rezekinya itu lah rezeki kita, jadi dinikmati, disyukuri, dijalani alhamdulillah aja. Nah untuk pos yang terakhir atau pos yang keempat yaitu adalah pos anak. Jadi ini adalah kebutuhan anak aku selama sebulan. Jadi aku punya 2 orang anak, yang satu udah sekolah, yang satu belum. Nah ini adalah pos anak. Yaitu yang pertama adalah untuk beli kebutuhan susu kotak anak-anak 150. Apa cukup? Dicukup-cukupin lah ya, insya Allah cukup. Terus untuk beli telur dan lain-lain itu kayak beli sampo atau kebutuhan mereka itu 50.000, dan untuk uang jajan mereka sebulan itu 100.000. Nah ini harus dicukup-cukupin ya, karena kalau misalkan tanya cukup, nggak bakal cukup deh kalau uang jajan cuma 100.000, tapi harus cukup. Dan total untuk pos anak itu ada 300.000 rupiah. Nah kira-kira kayak gini nih teman-teman budgeting aku di bulan Januari. Ini aku arsir, aku kasih warna-warna gini meskipun kayak anak TK. Tapi nggak apa-apa ya, biar ada warnanya gitu, biar agak beda, nggak monoton tulisan aja. Karena terus terang aku kalau disuruh bikin tulisan atau gambar-gambar gitu nggak bisa. Ini udah maksa banget, cuman maksimalnya kayak gini, jadi harap maklum. Oke, makasih ya teman-teman buat yang udah nonton sampai ke menit ini, ke detik ini. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Komen positif, insya Allah aku balas. Yang subscribe jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.